Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini kami akan kembali membacakan kitab Fathul Mu'in. Kalau di I'anatul Talibinnya juzuk pertama halaman 230. Wa qad yusannul adhanu li ghairi salati, dan terkadang disunahkan akan azan bagi bukan salat. Maksudnya terkadang azan disunahkan tetapi bukan untuk salat. Kama fi udunil mahmumi, sebagaimana barang pada telinga si mahmum, orang dalam keadaan gundah, orang yang dalam keadaan susah, orang dalam keadaan galau, ini sunnah diadzankan di telinganya. Kemudian wal masru'i, ini sunnah diadzankan di telinga orang yang dalam keadaan susah, gundah. Ini bahkan keterangan dalam kitab I'anatul Talibinnya, jika tidak hilang dengan sekali adzan, disunahkan akan mengulang-ulang adzan di telinga orang dalam keadaan susah atau gundah tersebut. Kemudian selanjutnya wal masru'i, dan disunahkan akan adzan juga di telinganya si masru', orang yang kesurupan. Kemudian wal ghadbani, dan di telinga orang yang dalam keadaan marah. Ini pun disunahkan akan adzan di telinganya orang yang sedang dalam keadaan marah. Selanjutnya wa man sa'a khuluquhu, dan disunahkan akan adzan juga di telinga orang yang buruklah akhlaknya atau buruklah perangainya, min insanin, daripada manusia, au bahimatin, atau binatang, baik itu manusia ataupun binatang yang buruklah kelakuannya, ini disunahkan akan adzan di telinganya. Selanjutnya wa indal hariqi, dan di ketika harik, kebakaran, sunnah juga adzan di ketika terjadinya kebakaran. Wa inda taghawulil ghilani ay tamarrudil jinni, dan di ketika amukan daripada jin, artinya tamarrudil jinni, pemberontakan daripada jin ataupun syaitan, penampakan daripada jin ataupun syaitan dalam bentuk apapun, ini disunahkan akan mengadzan. Karena sebagaimana dalam hadis, mereka akan lari dengan mendengarkan kalimat-kalimat adzan. Selanjutnya wahwa wal iqamatu, dan disunahkan akan dianya adzan dan iqamah fi udunail mauludi, di dua telinga si maulud, anak yang baru dilahirkan. Maksudnya diadzankan di telinga kanan dan diikamatkan di telinga kiri walaupun anak tersebut anak perempuan. Selanjutnya wa khalfal musafiri, dan disunahkan akan adzan dan iqamah di belakang musafir, di ketika seseorang hendak melakukan perjalanan yang jauh, ini disunahkan akan adzan dan iqamah di belakangnya. Untuk selanjutnya kita lihat keterangan di I'anatul Talibin. Wa'lam, dan ketahui olehmu, annahu la yusannul adzanu 'inda dukhulil qabri, tidak disunahkan akan adzan di ketika masuk kubur. Maksudnya tidak disunahkan akan adzan di ketika memasukkan mayat ke dalam kubur. Khilafan liman qala bisunniyatihi, tetapi ini ada khilafnya bagi orang-orang, maksudnya ulama-ulama yang mengatakan dengan sunnahkannya adzan di ketika memasukkan mayat ke dalam kubur. Artinya mengenai adzan di ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, ini ada khilaf ulama. Menurut musannif daripada I'anatul Talibin, ini tidak disunnahkan, tetapi ada ulama yang mengatakan tetap disunnahkan dikarenakan dikias li khurujihi, bagi keluarnya seseorang tersebut daripada dunia. Artinya sebagaimana seseorang tersebut di ketika lahir sunnah diadzankan, begitu juga di ketika keluar daripada dunia pun disunahkan akan adzan. Mudah-mudahan ada manfaatnya di video yang sangat singkat ini mengenai beberapa tempat yang disunahkan adzan yang bukan untuk tujuan salat. Adzan tersebut seperti adzan di telinganya orang dalam keadaan susah atau gundah atau galau, kemudian di telinganya orang masur, orang kesurupan, orang dalam keadaan marah, kemudian orang yang buruk akhlak, atau binatang atau hewan yang buruk akhlaknya, buruk perangainya, kemudian di ketika kebakaran, kemudian di ketika penampakan daripada jin atau syaitan, selanjutnya di telinga anak yang baru lahir, diadzankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri, dan selanjutnya terakhir yaitu di belakang musafir, artinya di ketika seseorang hendak melakukan perjalanan yang jauh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.